Shalom jemaat Tuhan, ada sukacita di tempat ini, amin. Ya, hari ini kita mau bersiap-siap menari di hadapan Tuhan karena Allah kita adalah Allah yang mengganti setiap ratapan dengan tarian, amin. Come on. Mari bertepuk tangan untuk Tuhan. Kau telah ubah ratapanku menjadi tarian. Kau hapuskan keluh kesahku, gantikan dengan pujian. Karena Roh Allah di dalamku, ku menari seperti Raja Daud menari. Karena Roh Allah di dalam hatiku sekarang, ku kan bersuka dan ku kan menari. Di hadapan Rajaku menari, sambil memuji-Mu ku menari. Kaulah sukacitaku, Tuhan. Oh, dan ku kan menari. Di hadapan Rajaku menari, sambil memuji-Mu ku menari. Kaulah sukacitaku, Tuhan. Kaulah sukacitaku. Kami menari-nari di hadapan-Mu, Tuhan. Mari jemaat Tuhan. Kau telah ubah ratapanku menjadi tari-tarian. Amin. Kau hapuskan keluh kesahku, gantikan dengan pujian. Karena Roh-Mu di dalam kami, Roh Allah di dalamku, ku menari seperti Raja Daud menari. Karena Roh Allah di dalam hatiku sekarang, ku kan bersuka dan ku kan menari. Di hadapan Rajaku menari, sambil memuji-Mu ku menari. Kaulah sukacitaku, Tuhan. Oh, dan ku kan menari. Di hadapan Rajaku menari, sambil memuji-Mu ku menari. Kaulah sukacitaku, Tuhan. Kaulah sukacitaku. Dan ku kan menari. Mari jemaat Tuhan. Di hadapan Rajaku menari, sambil memuji-Mu ku menari. Kaulah sukacitaku, Tuhan. Oh, dan ku kan menari. Di hadapan Rajaku menari, sambil memuji-Mu ku menari. Kaulah sukacitaku. Katakan bersama-sama, kaulah sukacitaku. Yes, Kau sukacita kami, Tuhan. Kami bersorak-sorai di hadapan-Mu, Tuhan. Silakan, haleluya.
Shalom Bapak Ibu Saudara, bagaimana kabarnya hari ini? Saya percaya hari ini Bapak Ibu Saudara dalam keadaan yang sehat, baik dan luar biasa. Bapak Ibu Saudara, hari ini siap beribadah? Ada satu pesan firman Tuhan Bapak Ibu Saudara di hari ini, yaitu di Yeremia 9 ayat 23 sampai 24. Beginilah firman Tuhan, janganlah orang bijaksana bermegah karena kebijaksanaannya, janganlah orang kuat bermegah karena kekuatannya, janganlah orang kaya bermegah karena kekayaannya, tetapi siapa yang mau bermegah, baiklah bermegah karena yang berikut, bahwa ia memahami dan mengenal aku, bahwa akulah Tuhan yang menunjukkan kasih setia, keadilan dan kebenaran di bumi. Sungguh semuanya itu kusukai, demikianlah firman Tuhan. Luar biasa Bapak Ibu Saudara, kita mau sambut hari ini ibadah kita dengan hati yang dan pengertian yang benar. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami berdoa hari ini, kami bersyukur kalau kami bisa berkumpul kembali di dalam suasana yang mungkin liburan, tapi hari ini kami percaya Tuhan, ada kuasa Allah yang menuntun kami untuk kami bisa merasakan hadirat Allah yang begitu kuat Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau siapkan hati kami ibadah hari ini hanya di dalam nama Yesus Tuhan. Amin. Shalom jemaat Tuhan, mari hari kita mau beribadah pada Tuhan kita. Mari kita mau bernyanyi, kita menaikkan pujian kepada Tuhan. Sebab Dia sumber sukacita kita. Mari kita bersuka di hadapan-Nya. Ku kan bersuka karena kebaikan-Mu. Dalam hadirat Tuhan ku akan bersuka. Ku kan bernyanyi puji kebesaran-Mu. Dan hatiku bersuka karena Tuhan. Ku kan bersuka, amin, karena kebaikan-Mu. Dalam hadirat Tuhan ku akan bersuka. Ku kan bernyanyi puji kebesaran-Mu. Dan hatiku bersuka karena Tuhan. Haleluya. Rahmat-Nya baru bagiku setiap hari, anugerah-Nya limpah bagiku. Oh, oh. Dia ganti duka dengan sukacita, dan kain kabungku digantikan tarian. Haleluya, hatiku bersuka. Amin. Kami bersukacita di hadapan-Mu Tuhan. Ku kan bersuka karena kebaikan-Mu. Dalam hadirat Tuhan ku akan bersuka. Ku kan bernyanyi, yes, come on, puji kebesaran-Mu. Dan hatiku bersuka karena Tuhan. Katakan, ku kan bersuka. Ku kan bersuka karena kebaikan-Mu. Dalam hadirat Tuhan ku akan bersuka. Ku kan bernyanyi puji kebesaran-Mu. Dan hatiku bersuka karena Tuhan. Rahmat-Nya baru bagiku setiap hari, anugerah-Nya limpah bagiku. Oh, oh. Dia ganti duka dengan sukacita, yes, dan kain kabungku digantikan tarian. Haleluya, dan hatiku bersuka. Rahmat-Nya baru bagiku setiap hari, anugerah-Nya limpah bagiku. Amin. Dia ganti duka dengan sukacita, dan kain kabungku digantikan tarian. Haleluya, hatiku bersuka. Amin. Mari kita bertepuk tangan, kita puji Dia. Mari yang percaya, katakan rahmat-Nya baru.
anugerahnya limpah bagiku. Oh, oh. Dia ganti duka dengan sukacita, dan kain tabungku digantikan talian. Mari sekali lagi jemaat Tuhan katakan, rahmatnya baru. Oh, rahmatnya baru bagiku setiap hari, anugerahnya limpah bagiku. Amin. Dia ganti duka dengan sukacita, dan kain tabungku digantikan talian. Haleluya, dan hatiku bersuka. Haleluya, haleluya, dan hatiku bersuka. Haleluya, haleluya, dan hatiku bersuka. Amin. Mari bertepuk tangan, kita puji Dia. Tiada Allah seperti Dia, amin. Dialah Allah yang luar biasa. Dia Tuhan kita yang hebat. Haleluya. Mari kita bertepuk tangan, kita memuji Dia. Come on. Kau yang hidup di dalamku, menjadikanku lebih dari pemenang. Seluruh bumi tinggikan namamu, menyatakan kebesaran dan keagunganmu. Yesus, Tuhanku pemenang, Raja segala raja, perbuatanmu ajaib dan perkasa. Kaulah Tuhanku yang hebat, kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Amin. Haleluya. Mari kita tinggikan Dia lagi-lagi, come on. Kau yang hidup di dalamku, menjadikan setiap kita, jadikan ku lebih dari pemenang. Amin. Seluruh bumi tinggikan namamu, menyatakan kebesaran, keagungan. Semuanya katakan Yesus. Yesus, Tuhanku pemenang, Raja segala raja, perbuatanmu ajaib dan perkasa. Kaulah Tuhanku yang hebat, kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Seluruh bumi bersorak dan kebesaran Tuhan kita. Biar yang bernafas memuji Dia. Haleluya. Seluruh bumi tinggikan namamu, menyatakan kebesaran dan keagunganmu. Yesus, Tuhanku pemenang, Raja segala raja, perbuatanmu ajaib dan perkasa. Kaulah Tuhanku yang hebat, kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Yesus, Tuhanku pemenang, Raja segala raja, perbuatanmu ajaib dan perkasa. Kaulah Tuhanku yang hebat, kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak.
kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Haleluya. Yang lain ditinggikan, come on, berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus. Haleluya. Kaulah Tuhan kami yang hebat, kami menyatakan Engkaulah Tuhan, Raja segala raja. Hari ini kami datang menyembah-Mu lebih dalam lagi Tuhan. Di dalam hadirat-Mu ada kekuatan kami. Dalam hidupku, ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, Kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku. Padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Amin. Kau Tuhan, Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batu kami, Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, Kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Kaulah sumber kuatku, Kaulah kehidupanku, Kaulah pertahananku. Amin. Ku percaya padamu. Penyelamatku, terpujilah. Hanya Kaulah satu-satunya Tuhan. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Di atas segalanya kami memuji-Mu.
kita puji dan tinggikan Dia. Hanya Dialah Tuhan yang hebat. Hanya kepada Dialah kita berseru. Pertolongan kita hanya dalam Dia. Yesus, aku berseru Tuhan. Kaulah kekuatanku, pertolonganku, pengharapanku. Hanya di dalam-Mu Tuhan. Aku berseru hanya kepadamu, yang ku percaya sampai selamanya. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, kami sembahkan tak besar dan mulia. Tiada yang seperti Engkau Tuhan, satu-satunya, satu-satunya yang kuandalkan hanya Yesus. Tempatku berharap, tempatku berseru hanya kepadanya. Oh, Kaulah Bapa, Kaulah sahabatku Tuhan. Ku percaya kami menyembah-Mu, kami menyembah, kami menyembah-Mu, menyembah-Mu sekarang. Oh Yesus Tuhan, Kau yang terbesar. Oh, aku mengagungkan Engkau Tuhan. Haleluya, haleluya. Sembah Dia, agungkan Dia. Oh, sungguh Kau telah menjadi penolong kami. Sungguh Kau telah menjadi Tuhan kami. Kami percaya Kau Tuhan. Dalam setiap situasi kondisi kehidupan kami, kami percaya Engkau Tuhan yang beserta dengan kami. Di saat kami membutuhkan Engkau Tuhan, kami mau mengatakan, Engkaulah tempat kami berseru. Engkaulah tempat kami mendapatkan pertolongan. Hanya kepadamu Tuhan. Mari Engkau angkat hatimu saudara. Pandang Yesus. Biarlah Tuhan Yesus menjadi fokus dalam kehidupan kita, bukan yang lain. Ini firman-Nya berkata di Mazmur 16 ayat 8 dan 9. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku, dan aku tidak akan goyah. Sebab itu hatiku bersuka cita, dan jiwaku bersorak-sorak, bahkan tubuhku akan diam dengan tentram. Apa yang hari menjadi kekhawatiranmu, saudara? Apa yang hari membuat engkau panik, membuat engkau enggak punya damai sejahtera? Biar hari ini engkau memandang hanya kepada Tuhan. Dia ada di sebelah kananmu. Dia tidak akan goyah. Biar kita bersuka cita. Dan kita akan berkata, kita akan diam di dalam rumah Tuhan. Kita akan aman bersama dengan Tuhan. Mari hari naikkan syukurmu kepadanya. Yes, bersyukurlah sebab Dia baik. Rahmat-Nya selalu baru setiap pagi. Untuk setiap kita yang percaya kepadanya. Haleluya. Ku bersyukur Tuhan. Ku bersyukur Tuhan. Ku bersyukur. Aku bersyukur Tuhan. Ku bersyukur Tuhan. Biar hanya Dia menjadi fokus kehidupan kita. Mari kita angkat tangan kita. Katakan, Yesus, kami berseru kepadamu Tuhan. Yesus, padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku. Yesus, padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku. Terpujilah
Biar mulut kita memuji Dia senantiasa. Tak peduli apapun yang terjadi, kami mau bersyukur dan memuji-Mu Tuhan. Sepanjang umur hidupku, terpujilah Kau Tuhanku, di atas segalanya. Amin, amin. Kami berseru, Kaulah pertolongan dan pengharapan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami imani pertolongan-Mu dan penyertaan-Mu Tuhan. Kami mendapat kekuatan yang baru hari ini saat kami menyembah dan memuji-Mu. Di dalam nama Yesus kita yang bersyukur, mari kita bersama berkata, amin. Shalom, jemaat Tuhan yang dikasihi, dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, mungkin sedang berlibur dengan keluarga ataupun sedang ada di rumah. Ya, kami mengucapkan selamat berlibur. Ya, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, sekalipun kita sedang berlibur atau sedang jalan-jalan bersama keluarga yang lain, kita tidak boleh melupakan ada hal yang penting dan sangat esensi kita sebagai anak-anak Allah, yaitu melakukan persekutuan bersama dengan keluarga. Kita bersekutu bersama-sama dan kita menyembah Tuhan, kita juga membaca firman Tuhan, dan tidak melupakan bagian penting ini, ya. Nah, firman Tuhan mengingatkan kita semua dalam Ibrani pasal yang ke-10 ayat ke-24 dan ayat yang ke-25 dikatakan begini, dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ya, apapun yang sedang kita hadapi hari-hari ini, kita tidak boleh melupakan bahwa setiap kita harus saling memperhatikan, ya. Saling kita mendorong dalam perbuatan kasih. Salah satu yang bagian yang paling penting yaitu kita tidak boleh melupakan ibadah kita. Kita harus mengingatkan saudara-saudara kita, ya, bagi bapak-bapak yang di rumah atau ibu yang single parent di rumah, jangan lupa untuk kita melakukan satu bagian disiplin penting, yaitu melakukan ibadah. Baik itu secara pribadi ataupun bersama dengan keluarga. Kita mengambil waktu secara khusus untuk kita berdoa bersama-sama, membaca firman Tuhan bersama-sama, dan kita bisa sharing dan berbagi. Kemudian ini waktu yang terbaik bagi Bapak Ibu yang di rumah. Ya, ini waktunya kita menyatakan kasih. Kita mempraktekkan kasih yang diajarkan, yaitu kasih yang rela berkorban. Salah satunya adalah mari kita saling menolong di dalam kita menyelesaikan setiap pekerjaan yang di rumah. Mungkin bapak-bapak yang tidak pernah ambil sapu, ini waktu yang terbaik untuk sapu, ya, sambil ngepel, dan juga tunjukkan bahwa kita care satu sama lain. Bukankah rumah itu adalah tanggung jawab kita bersama, ya? Demikian juga mungkin bisa membantu, ya, istri untuk memasak atau membantu untuk mencuci piring, membantu untuk mengganti popok ataupun, ya, melakukan hal-hal yang selama ini dikerjakan oleh istri di rumah. Ini saatnya kita menyatakan bahwa kita adalah anak-anak Allah yang mengerti tentang kasih dan melakukannya dengan mempraktekkannya. Dan bagi Bapak Ibu Saudaraku, jangan lupa juga bahwa kita tidak boleh melupakan bahwa di dalam komunitas yang kita bangun, apakah itu di rumah ataupun di dalam komsel dan juga kompak, ya, kita juga tidak boleh tinggalkan sekalipun mungkin ibadah kita libur di gereja, tetapi yang ini pun perlu terus untuk kita bangun bersama-sama. Ya, apakah itu melalui phone call, ya, grup WA call, ataupun kita berjumpa bersama-sama. Ya, tapi ini adalah bagian yang harus kita kerjakan dan lakukan. Sebab persekutuan kita salah satu yang paling penting adalah persekutuan di dalam rumah Tuhan. Ya, dalam Ibrani pasal yang ketiga ayat 6 dikatakan, tetapi Kristus setia sebagai anak yang mengepalai rumahnya
dan rumahnya ialah kita. Jika kita sampai kepada akhirnya teguh, berpegang pada kepercayaan dan pengharapan yang kita megahkan. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ya, setiap kali kita melakukan komsel, pertemuan komsel ataupun kompak, jangan lupa bahwa fokus kita adalah Kristus yang menjadi kepala dari rumahnya. Dan rumahnya adalah kita semua, yaitu kita yang bersekutu bersama-sama. Ya, dan kita bisa belajar untuk saling, saudaraku, saling mendoakan, saling menguatkan, saling mengencourage satu sama lain, saling mengasihi dengan perbuatan baik, saling mengasihi dengan berbagai macam nasihat yang membangun satu sama lain. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau kita sadar bahwa komsel atau kompak adalah rumah Tuhan, mari saudaraku kita mau bangun rumah Tuhan ini. Jadi dari kitalah, dari saya membangunnya. Jadi jangan berharap bahwa gembala sel ataupun PKS yang harus membangunnya, tetapi adalah bagian kita. Kalau kita sadar bahwa kita adalah anggota keluarga dari sebuah keluarga, keluarga itu menjadi bagian dan tanggung jawab kita tentunya. Ya, ada kontribusi kita yang harus kita lakukan. Dan kita mesti ingat, setiap kita yang menjadi anggota keluarga adalah penting dalam keluarga itu. Tidak ada orang yang tidak penting dalam sebuah keluarga, ya. Dan di dalam keluarga lah kita belajar untuk saling mengasihi, saling mempraktekkan nilai-nilai kebenaran yang kita pelajari hari ini, ya. Saling kita mengampuni satu sama lain, saling kita mendorong dalam perbuatan kasih dan tentunya tidak memaksakan kehendak, ya. Nah, Rasul Paulus, saudaraku, menasehati kita bagaimana kita membangun kesatuan dalam tubuh Kristus atau dalam rumah Tuhan. Kita sebagai anak-anak Allah adalah anggota tubuh Kristus, harus saling mendorong saudaraku untuk kita saling bersatu satu sama lain. Tetapi kesatuan itu tentunya tidak dapat datang dengan sendirinya. Ada peran kita di dalam kita membangunnya. Saya mau bacakan buat kita semua dalam Efesus pasal yang keempat, ayat pertama sampai ayat ke-6. Ya, Rasul Paulus memberi nasihat kepada jemaat Efesus supaya mereka bersatu, ya, membangun kesatuan di dalam tubuh Kristus, membangun kesatuan di dalam sebuah keluarga rohani, yaitu komunitas ataupun gereja Tuhan. Ya, dikatakan di sini, sebab itu aku menasihatkan kamu, aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar, tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Satu tubuh dan satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa dari semua, Allah yang di atas semua dan oleh semua dan di dalam semua. Nah, Rasul Paulus selagi dia di dalam penjara, saudaraku, dia tahu bahwa jemaat Efesus ini akan mengalami berbagai macam godaan, akan mengalami berbagai macam hal yang dapat membuat mereka mengalami perpecahan. Dan Rasul Paulus menuliskan surat ini, lalu dia berkata bahwa ingatlah bahwa engkau telah dipanggil menjadi seorang anak. Engkau telah dipanggil menjadi anak-anak Bapa yang ditempatkan di sebuah keluarga rohani. Engkau ditempatkan menjadi anak-anak yang dapat bersekutu di dalam sebuah keluarga rohani. Ya, dia juga mengatakan bahwa ingat, sebagai seorang anak, kita tidak boleh mengabaikan tugas kita sebagai seorang anak yang punya tanggung jawab di dalam keluarga. Kita sebagai seorang anak juga harus menyatakan kasih kita kepada semua saudara kita yang lain, ya. Dan untuk supaya kita dapat mempraktekkan menyatukan keluarga ini dan kita mengambil peran untuk menyatukan keluarga ini, saudaraku, Rasul Paulus juga berkata, kita perlu belajar untuk rendah hati. Artinya lebih mengutamakan orang lain. Semua orang itu penting, saudaraku. Bukan hanya kita aja bagian yang penting, ya. Semua bagian dari kita adalah orang-orang yang penting. Semua anggota keluarga itu adalah penting. Semua anggota komsel itu penting. Semua saudara kita yang datang ke komsel itu adalah orang yang penting. Kemudian saudaraku, kita juga harus mempunyai hati yang lembut, saudaraku, ya. Jangan gampang emosi menghadapi orang-orang yang mungkin saudaraku
yang kurang berespon ketika kita sedang komsel. Kita perlu bersabar saudaraku. Kita perlu menahan diri di dalam kita tidak mengakukan emosional. Tidak langsung saudaraku berbicara keras ataupun menasehati dengan keras. Sebab saudara, kita ketika mempraktekkan kasih Tuhan, kasih agape, kasih itu adalah kasih yang rela berkorban. Kasih yang hanya satu arah. Kasih yang menunjukkan keseriusan. Kasih yang menunjukkan hati yang rela untuk dibentuk oleh Tuhan. Kasih yang sungguh-sungguh saudaraku, tulus ketika kita membantu dan tidak mengharapkan balasan. Kemudian kita perlu sabar saudaraku. Sekalipun harus menderita, tetapi kita tahu bahwa ketika Tuhan menunjuk kita untuk membangun bagian yang penting saudaraku, di dalam komunitas, dalam rumah tangga kita, di dalam keluarga rohani kita. Mari saudaraku, kita perlu connecting terus dengan Tuhan. Pada waktu kita connecting terus dengan Tuhan melalui persekutuan yang kita buat, maka kasih Allah Bapa itu akan tercurah dalam hati kita. Dan oleh kasih itu saudaraku, kita mampu melakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Terutama dalam hal kesabaran. Ya, tunjukkanlah kasih itu dan saling membantu dikatakan di sini. Ya, dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Nah, kesatuan roh ini saudaraku tidak dapat kita usahakan dan tidak mampu disatukan oleh manusia. Tetapi itu datang dari Allah sendiri. Yaitu dari roh Tuhan sendiri. Ya, nah mari saudara saya akan ajak kita bagaimana kita membangun kesatuan roh yang telah diberikan Tuhan kepada kita. Tuhan menginginkan kita bersatu di dalam rohnya. Karena Tuhan juga memberikan roh yang sama kepada setiap kita yang percaya kepada Tuhan. Saya mau ajak kita saudaraku untuk kita membaca firman Tuhan dari Kolose pasal yang ketiga. Kolose pasal yang ketiga ayat 12 sampai ayat yang ke-15. Dikatakan demikian saudaraku. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya. Kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan dan kesabaran. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Dan di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan yang menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh. Dan bersyukurlah. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, melalui ayat ini saudaraku kita diingatkan bahwa kita adalah orang yang dipilih oleh Tuhan, yang diberi visi oleh Tuhan, yang kita juga harus mempraktekkan identitas kita sebagai seorang anak Allah. Ya. Kalau kita adalah benar anak Allah, maka kasih Allah itu ya mengalir melalui hidup kita. Dan kita memandang semua orang bukan dengan penghakiman, bukan dengan mengenakan standar yang kita taruh, tetapi kita menaruh standar yaitu belas kasihan Tuhan. Kemudian karena kasih Allah yang dicurahkan ke dalam hati kita, kita gampang dan mudah sekali untuk melakukan praktek yang itu namanya kemurahan, kerendahan hati saudaraku, tidak mempertahankan hak, ya, gampang mengalah, ya, demi kesatuan, gampang kita mengalah supaya saudaraku kita tidak terpecah belah. Kemudian kita menjadi orang yang gampang lemah lembut, hatinya gampang dibentuk, ya, dan kesabaran itu menjadi bagian dari setiap kita sebagai anak-anak Allah. Ya, kita perlu bersabar saudaraku menantikan kedewasaan dari teman-teman kita, dari saudara-saudara kita. Dan sering sekali saudaraku mungkin kita disakiti. Mungkin kita merasa bisa tersinggung. Mungkin saudaraku kita merasa menjadi orang yang dirugikan. Mungkin kita juga merasa kita sering dipermainkan. Mungkin kita juga merasa bahwa orang memanfaatkan kebaikan saya. Nah, firman Tuhan menjelaskan dan mengingatkan kepada kita untuk kita tidak kepahitan, untuk kita gampang mengampuni. Sebab ketika kita mengampuni saudaraku, pikiran dan hati kita dibebaskan dari keinginan untuk membalas. Ya, dan kita perlu menaruh saudaraku belas kasihan Tuhan. Kita perlu menaruh kasih itu menjadi hal yang utama di dalam kita mengusahakan persatuan di dalam anggota komunitas kita yang lain.
Kemudian saudaraku, mari saudaraku, buang semua keinginan untuk membalas, terlebih lagi dendam, apalagi kepahitan saudaraku. Kita sebagai anak Tuhan dilarang untuk mempunyai hati yang pahit. Ya, gunakanlah kasih Tuhan. Ketika kita gunakan kasih Tuhan, kita tidak akan kecewa. Ketika kita gunakan kasih Tuhan, kita tidak akan kepahitan. Ketika kita gunakan kasih Tuhan, kita percaya saudaraku bahwa Tuhan akan melakukan bagiannya. Sadar atau tidak sadar, kita tidak dapat mengubah orang lain. Tapi yang dapat berubah adalah kita mengubah cara pandang kita. Kita mengubah sikap kita kepada orang lain. Ya, kalau kita punya hati yang tulus, kasih yang tulus dari hidup kita, saudaraku, kita tidak akan pusing dengan apapun yang diresponi oleh orang lain, saudaraku. Bagian kita adalah mengasihi dengan tulus dan tentunya, saudaraku, kita perlu menjadi orang yang berhikmat. Persekutuan pribadi kita dengan Tuhan di dalam doa, di dalam kita membaca firman Tuhan akan membuat pikiran kita terbuka, akan membuat kita gampang untuk berubah, ya. Kan pembaharuan pikiran kita akan terjadi dengan mudah. Dan ketika pikiran kita berubah, saudaraku, maka kita tidak akan sakit menghadapi orang-orang yang sulit kita hadapi, yang sulit untuk kita kasihi. Dan kalau semua ini ada dalam hidup kita, saudaraku, maka saya percaya bahwa kesatuan roh yang diinginkan oleh Tuhan itu dapat terjadi. Ya, mari saudaraku, kita mau bangun hidup kita. Karena kita berasal dari roh yang sama, Bapa yang sama. Kita dibaptis dalam baptisan yang sama, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus. Kita dibaptiskan di dalam nama Allah Bapa, di dalam nama Allah Anak, di dalam nama Roh Kudus, yaitu di dalam ajaran Tuhan Yesus. Kita artinya dijadikan satu bersama dengan Kristus. Dan Kristus adalah kepala dari rumah rohani kita. Berfokuslah kepada Dia. Ya, dan saya percaya saat kita datang, kita berfokus kepada Sang Kepala. Semua persoalan yang kita hadapi, semua masalah tekanan hidup yang kita bawa kepada Tuhan, Tuhan akan memberikan kita pengertian dan kemampuan untuk menyelesaikannya. Dan saya juga percaya, saudaraku, ketika kita mempunyai sikap belas kasihan yang tinggi, kemudian kita mengenakan kasih Tuhan dalam kita membangun hubungan satu sama lain, maka kesatuan tubuh Kristus akan terjadi. Keluarga rohani kita akan menjadi keluarga yang kita bisa harapkan. Keluarga rohani menjadi jawaban atas setiap persoalan yang kita hadapi. Dan keluarga rohani, saudaraku, menjadi jaminan sosial bagi kehidupan kita. Mari saudaraku, di masa liburan ini, sekalipun kita tidak bersekutu, saudaraku, tapi jangan lupa, kita butuh Tuhan, kita tidak boleh melupakan persekutuan yang indah, pribadi kita dengan Tuhan, dan bersama dengan komunitas ataupun kompak kita. Ambillah waktu, mungkin telepon dengan WA group, ya, saling mendoakan, saling bertanya kabarnya, ya, saling menguatkan satu sama lain. Dan saya percaya ketika kita lakukan dengan setia, maka kasih Tuhan mengalir di tengah-tengah kita dan mengikat kita di dalam persatuannya. Saya ajak kita berdoa saat ini, saudaraku. Mari, bagi Bapak Ibu yang sedang mengalami tekanan ataupun persoalan, jangan khawatir, jangan takut. Allah kita telah menang atas kehidupan ini. Dia memberikan kita kemenangan dan kekuatannya. Dia memberikan janjinya bahwa segala perkara dapat kita tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepada kita. Sehingga pencobaan apapun yang kita alami, selalu Tuhan menyertai kita dan ada jalan keluar. Dan mari saudaraku, kita punya sikap hati untuk kita menyatukan hati kita dengan Tuhan yang menjadi kepala. Dan ketika kita menyatu dengan Tuhan, maka ekspresi kasih Tuhan akan membuat kita menyatu satu sama lain. Kita mau bangun kompak kita mau bangun komsel kita. Dan ingat Bapak Ibu Saudaraku, bahwa setiap kita ada peran di dalam kita menyatukan rumah Tuhan ini, dalam kita membangun rumah Tuhan ini. Terima kasih Bapak untuk firman yang mengingatkan kami. Ajar kami Tuhan untuk terus hidup di dalam kasih-Mu. Ajar kami Tuhan untuk menggunakan kasih ini Tuhan dalam kami menyatukan roh. Karena kami percaya Tuhan, roh yang Kau berikan bagi kami adalah sama. Yaitu Roh Kudus yang Kau tanamkan dalam hati kami. Yang menginginkan kami bersekutu. Seperti Allah yang telah bersekutu yang menjadi teladan buat kami. Kami juga bersyukur Tuhan
melalui peringatan firman ini Tuhan, Engkau mengingatkan kami untuk tidak meninggalkan ibadah yang begitu penting bagi kami. Dan kami percaya juga Tuhan, sekalipun kami terpisah satu sama lain, namun di dalam roh Engkau menyatukan kami. Dan oleh teknologi yang ada, kami masih tetap dapat berhubungan. Terima kasih Bapa. Biarlah kasih karunia dan kekuatan-Mu menyertai kehidupan kami, menyatukan kami di dalam kami membangun rumah-Mu, yaitu rumah rohani, kompak dan komsel kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu, kita akan akhiri ibadah kita hari ini. Mari angkat kedua tanganmu dan arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Ingatlah identitasmu sebagai anak-anak Allah. Engkau ditentukan untuk menjadi terang dan garam. Kemanapun kau pergi dan melangkah, payung otoritas kerajaan Allah melindungimu. Terimalah berkat Tuhan. Dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, diberkatilah hidupmu. Dan jadilah berkat kemanapun kau pergi, terang Tuhan menyinari jalan-jalanmu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita semua menerima berkat pun berkata, amin. Selamat berlibur, Tuhan Yesus memberkati.